Bagi Anton Sujarwo, hujan adalah waktu yang tepat untuk menikmati secangkir kopi. Sepintas, tidak ada yang berbeda dari proses pembuatan kopi yang ia lakukan. Ini kopinya kopi air hujan. Sebagai negara yang terletak di kawasan tropis, Indonesia terdiri dari 2 musim. Musim kemarau dan musim hujan. Setiap tahunnya rata-rata curah hujan di Indonesia berkisar 2.000 hingga 3.000 mm per tahun. Anton Sujarwo adalah seorang peneliti air dari Ekoton. Di tangannya, air hujan yang melimpah justru menjadi berkah. Di sini Anton akan menjelaskan bagaimana proses pengumpulan air hujan hingga berakhir menjadi secangkir kopi yang sedang ia nikmati. Pertama-tama, kenapa kita berbicara tentang air hujan? Jadi air hujan itu satu air yang sebenarnya dia sangat berkualitas juga. Dia sebagai sumber-sumber air di bumi. Nah, kita harus bisa menggunakan kelebihan air di musim penghujan untuk digunakan untuk menutupi kekurangan air di musim kemarau. Nah, bisa menggunakan cara seperti ini. Setiap rumah pasti memiliki atap. Dan setiap atap itu bisa diketahui dimensinya berapa. Contoh seperti di sini, katakanlah bangunannya 10 kali 10 meter, jadi kita punya luas atap 100 meter persegi. Nah, dari 100 meter persegi itu dengan curah hujan yang ada di Indonesia yang relatif tinggi, kita bisa mendapatkan air setidaknya itu 3-4 liter per detiknya dengan luasan atap 100 meter persegi. Nah, air itu sebenarnya juga menjadi air yang bisa menjadi air baku. Karena dia udah bersih, dia tidak terkontaminasi mineral-mineral berbahaya, dia juga tidak terkontaminasi bakteri-bakteri patogen. Kenapa? Karena air hujan itu langsung turun dari langit. Setelah air hujan kita alirkan melalui pipa outlet yang sudah disesuaikan debitnya ini, kemudian kita akan lanjut ke proses penampungan yang ada di bawah. Yuk kita ke sana. Nah, ini tampungannya. Jadi dari talang yang tadi saya sebutkan, yang saya jelaskan di atas, kita lihat outletnya seperti itu. Kemudian dari outlet itu kita alirkan melalui pipa ini, sehingga masuk ke dalam bak tampungan. Kita menggunakan tandon dengan volume 2.200 liter. Nah, untuk maintenance-nya memang kita harus membersihkan setiap awal musim penghujan. Nah, karena apa? Pasti awal musim penghujan itu, hujan pertama dia turun bawa kotoran-kotoran atap yang akan dijebak oleh si dakronnya itu. Otomatis beban
yang ada di filter tersebut tinggi, sehingga perlu kita bersihkan filternya untuk menampung air hujan dengan volume berikutnya. Nah, di sini kita juga punya outlet dari talang. Kemudian, di sistem yang ini beda. Jadi untuk sistem pemanen air hujan yang seperti ini, kita akan mengendapkan atau kita akan menghalau debu kasar untuk masuk ke dalam tabung yang di sebelah sini. Nah, tabung yang ini fungsinya dia untuk ketika ada terjadi endapan atau aliran pertama kali air hujan sebelum masuk ke dalam tandon, dia akan turun terlebih dahulu di sini. Kemudian debu kasar itu dia akan terjebak di dalamnya. Kemudian limpasannya air yang udah bebas debu kasar dia akan masuk melalui pipa yang sebelah sini. Kemudian di dalam tandon ini kita juga menyelipkan dakron akuarium untuk menghalau debu halus seperti itu. Nah, sehingga cara seperti ini kita perlu juga untuk instalasi. Kenapa? Ya kita lihat efisiensinya seperti apa dalam pemanen air hujan. Air hujan yang tertampung di dalam tandon kemudian disalurkan ke wadah. Setelah air hujan tersimpan di dalam wadah, maka apa proses berikutnya? Alat yang di depan saya ini merupakan salah satu cara mentreatment air hujan menjadi air minum. Nah, alat ini disebut dengan alat elektrolisis. Dalam sistemnya ini kita menggunakan arus listrik, makanya namanya elektrolisis, dan di dalam proses ini terjadi namanya ionisasi, di mana air hujan itu akan kita isi di setiap bejananya, kemudian kita reaksikan dengan arus DC. Kalau dasar ilmunya yang kita pelajari di SMA itu namanya hukum Faraday, namanya elektrokimia. Nah, di situ akan terjadi pertukaran ion. Jadi ion di dalam air itu terdiri dari ion positif dan ion negatif. Dengan alat elektrolisa ini, masing-masing ion positif dan ion negatif akan dikonsentrasikan pada bejana yang kita inginkan. Proses elektrolisasi menggunakan adaptor menghasilkan arus DC atau arus searah. Arus arah yang terdiri dari dua tegangan yakni positif dan negatif. Proses ionisasi dari tegangan positif akan meningkatkan kandungan pH air menjadi basa. Sedangkan tegangan negatif akan menurunkan kandungan pH air menjadi asam. Untuk proses elektrolisasi sendiri biasanya dilakukan dalam kurun waktu 24 jam. Hasil proses ionisasi inilah yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Kenapa kita perlu mengkonsumsi air basah? Karena tubuh kita dengan aktivitas yang padat, dengan makanan yang bermacam-macam, dengan senyawa sintetis lainnya, menyebabkan tubuh kita menjadi asam. Nah, kalau asam dalam tubuh kita tidak segera dikendalikan, yang pertama kita akan mengalami asam urat atau permasalahan kesehatan yang lain. Dengan mengkonsumsi air basah, kita bisa menyeimbangkan pH dalam tubuh, sehingga kita akan tetap stamina, kita akan tetap terjaga, dan tentunya kesehatan kita bisa berkualitas seperti itu. Nah, kemudian air yang telah menjadi asam ini, yang nanti dia terkonsentrasi ion negatif atau kita sebut dengan anion, itu juga tidak kalah banyak manfaatnya. Salah satunya bisa menjadi antiseptik. Banyak sekali jurnal di luar negeri yang membicarakan tentang air elektrolisis anion ini, namanya EOW, Electrolyzed Oxidizing Water. Bisa teman-teman browsing itu jurnal EOW. Nah, di sana ternyata air asam ini bisa menjadi antiseptik, sehingga kalau dalam penggunaan kami, kita menggunakan air asam ini untuk kumur ketika kita sariawan, seperti itu. Terus kemudian kalau kita luka, kemudian kita bisa mengkompres atau menyiram air asam tersebut. Selain itu, karena dia air asam, dia juga akan mudah mendekomposisi bahan material organik, sehingga cocok untuk pupuk. Jadi kalau kita ingin memfermentasi pupuk, atau kita ingin memberikan
suplemen tambahan di satu tanaman, itu menggunakan air asam ini dia sangat cocok sekali, sangat recommended sekali untuk membuat mineral-mineral dalam tanah dia menjadi lapuk dan mudah diserap oleh tumbuhan. Air dengan kandungan asam tinggi inilah yang kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Untuk menunjukkan kandungan yang terdapat dalam air hujan usai elektrolisasi, Anton mengujinya dengan alat TDS meter. Ya, untuk pH-nya kita dapat 9,5 dan di bawah ini karena alatnya multitester dari Hana, dia juga bisa mendetek kandungan mineral di dalam air atau TDS. Dia juga memiliki sensor TDS meter. Nah, bisa dibuktikan di sini satuannya part per million ppm. Nah, di sini kita mendapatkan kalau air hujan dengan rendah mineral sebesar 15 ppm ini ternyata dia juga bisa dielektrolisis menjadi pH basa dengan di angka 9,5. Kemudian, kami juga menguji kandungan yang terdapat pada air minum kemasan dan air sumur. Ini air sumur di Gresik. Kita dapatkan. Nah, jadi air sumur yang ada di Gresik di Beringin Anom ini, dia pH-nya 7,6 dan TDS-nya 330 ppm. Ini bisa diamati 330 part per million. Sedangkan kita ganti angka TDS menunjukkan 0. Kemudian kita ganti untuk menguji kualitas air kemasan merek A. Kita dapatkan TDS di angka 147 ppm dan untuk pH-nya di angka 7,9. Nah, ini perbandingan dengan air hujan sangat jauh sekali ternyata kualitasnya. Oke, kita akan memanen air hujan yang tadi sudah kita ukur, kita dapatkan pH 9,5. Sebelumnya kita tutup dulu stop-nya ini agar ion yang ada di dalam alat ini tidak tertukar kembali karena kita akan mencabut arus listriknya. Oke, setelah semua keran tertutup, setelah itu kita lepas arus listriknya. Kemudian kita panen langsung seperti ini. Hujan yang melimpah sejatinya adalah berkah. Sehingga kitalah yang menentukan sejauh mana kita bisa memanfaatkan air hujan yang turun untuk digunakan bagi kehidupan kita sehari-hari.